Firman Tuhan, Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kategori ministry kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan padamu Tuhan. Pada siang hari ini kami akan mulai ibadah kategori ministry kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Tuhan yang mampu, sebab Tuhan yang menghadapi setiap derita. Berkarya dalam hidupku, ajakku jalan denganmu dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang termulia, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang termulia, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan denganmu dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang termulia, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa
Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan belajar sekali lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh sekali lagi belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bajak hati kami, supaya tidak ada lagi tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, supaya semua menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Beri kami juga telinga, sebagai seorang murid yang mau diajar dan dibukakan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada semua jemaat yang mendengarkan dengan bahasa yang paling sederhana dan dapat dipahami oleh semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya pembelajaran firman Tuhan malam hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai sebuah tema yang saya beri tema tidak ada yang kebetulan dalam iman orang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam iman orang percaya. Mari kita sama-sama buka kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 5 sampai 7. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita hari ini mau belajar bahwa ternyata di dalam iman percaya itu tidak ada yang namanya kata-kata kebetulan. Kita melihat di sini ada dua nama tertulis di sini, yaitu Henokh dan Nuh. Ini adalah dua nama yang sangat menarik, karena di dalam dua nama ini sesungguhnya tertulis orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Dan kalau kita melihat sepanjang Alkitab, yang tertulis hidup bergaul dengan Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya walk with God, itu hanya dua nama ini, Henokh dan Nuh. Hidup bergaul dengan Allah. Yang menarik adalah di dalam Alkitab kita begitu jelas merinci di dalam gematria Ibrani, yang penting yaitu angka-angka yang memiliki simbol 3, 7, dan 10. Dan ternyata Henokh dan Nuh ini di angka yang ke-7 dan angka ke-10. Diambil dari mana?
diambil dari generasi anak-anak Allah. Mulai dari ciptaan pertama, yaitu Adam. Adam sebagai yang pertama, Set yang kedua. Kemudian Enos yang ketiga. Kenan yang keempat. Mahalalael itu yang kelima. Yang keenam Yared. Yang ketujuh Henok. Yang kedelapan Metusalah. Yang kesembilan Lameh. Yang kesepuluh Nuh. Kenapa setelah Adam diambil bukan Kain, tetapi Set? Karena bagi orang-orang percaya, yang diambil adalah generasi anak-anak Allah. Sedangkan generasi anak-anak manusia itu adalah dari keturunan Kain yang telah berpaling dari Allah. Karena sejak Kain membunuh Habel, generasi dari Habel hilang sepenuhnya. Maka Allah mengaruniakan anak lagi, yaitu bernama Set. Supaya dari Setlah lahir generasi anak-anak Allah. Sedangkan yang lahir dari generasi anak-anak manusia adalah dari keturunan Kain. Kenapa? Karena Kain telah berpaling dari Allah. Dan kita melihat kejatuhan manusia itu dimulai dari jahatnya anak-anak manusia, yaitu adalah dari keturunan Kain. Angka 7 dan angka 10, Henok dan Nuh, kita akan pelajari bersama-sama. Henokh tercatat adalah manusia pertama yang tidak ditemukan kuburannya. Tertulis Henokh bergaul dengan Allah. Dan kemudian ia tidak ada lagi. Ketika usia 65 tahun, Henokh memperanakkan Metusalah. Sebetulnya dengan Henokh memberi nama anaknya Metusalah, itu adalah sebuah nubuat kenabian. Karena dari situlah dimulailah yang namanya tidak ada yang kebetulan di dalam iman orang percaya. Mengapa begini? Karena Metusalah itu mengandung makna. Tidak seperti yang kita kenal hari-hari ini dalam bahasa Jawa. Banyak orang yang ngomong, lah kenapa Pak? Metusalah. Oh bukan begitu. Itu bukan berarti keluar salah, bukan. Metusalah memiliki arti ketika ia mati, ia datang. Apa ia yang mati dan ia yang datang. Jadi nama Metusalah memiliki arti yang sangat penting, yang akhirnya membuat kita semua tahu tidak ada yang barang kebetulan dalam iman orang percaya. Karena ketika Metusalah mati, air bah itu datang. Itulah arti nama Metusalah. Dari mana kita bisa mempelajari semuanya? Di dalam kitab Kejadian 5. Di sana semua silsilah keturunan Adam tercatat di sana. Dan di sana ada tertulis, ketika Metusalah memperanak Lameh di usia 187 tahun. Dan ketika Lameh memperanak Nuh di usia 182 tahun. Dan kita semua tahu
arti nama Nuh. Nuh ini diambil dari kata kerja infinitif. Nama Nuh adalah Noah, diambil dari kata kerja infinitif lanoah, yang artinya istirahat, lega. Mengandung suatu keadaan yang rileks, di mana yang bersangkutan tidak melakukan aktivitas atau gerakan. Jadi di sini ada makna di kata lanuah itu adalah total beristirahat. Dan kelahiran Nuh membawa harapan baru. Ini merupakan kata-kata kenabian atau nubuat dari ayahnya, Lameh, bahwa anaknya ini diharapkan menjadi kelegaan bagi tanah yang telah terkutuk. Nuh inilah yang akhirnya diberi kasih karunia oleh Tuhan, mempersiapkan sebuah bahtera supaya ia dan seisi rumahnya yang hanya berjumlah 8 orang itu semuanya diselamatkan. Tetapi seluruh dunia selain 8 orang ini dibinasakan melalui kejadian air bah. Tuhan menghukum dunia. Dan ini terjadi di zaman Nuh. Jadi, dari Metusalah memperanak Lameh, Lameh memperanak Nuh, sampai air bah datang. 187 ditambah 182, 369. Ditambah dengan umur Nuh pada waktu yang masuk bahtera, 600 tahun. Tepat 969. Sesuai dengan umur Metusalah. Banyak yang mengatakan, Pak, ini kan karangan orang. Bukankah Kejadian sampai Ulangan ditulis oleh satu orang? Siapapun yang mencatat firman Tuhan tersebut, kalau dia tidak dipenuhi oleh Roh Allah, dia tidak akan pernah bisa menuliskan sebuah hal yang konsisten dan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Karena Roh Allah ada di dalamnya. Dan Tuhan yang menyuruh untuk mencatat semuanya ini, supaya menjadi catatan buat generasi selanjutnya, termasuk kita yang hari ini belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita sebagai orang percaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang ada di dunia. Mereka selalu mencari alasan supaya iman kita ini goyah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan, tidak pernah ada yang tidak konsisten. Semuanya tepat terjadi. Maka sesuai dengan tema hari ini, tidak ada yang kebetulan dalam iman orang percaya. Tepat sebelum air bah itu turun, saat itulah Metusalah mati. Ini adalah untuk menggenapi semua kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah dinubuatkan mulai dari Henokh. Karena yang memberi nama Metusalah adalah Henokh. Bagaimana bisa? Karena Henokh hidupnya bergaul dengan Allah. Henokh walk with God. Artinya apa? Sepanjang hari, selama dia hidup, setiap hari
dia lalui hari-harinya bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang hidupnya melekat kepada Tuhan, bukankah Tuhan selalu memberitahukan rancangan-rancangannya kepada orang-orang yang setia dan taat kepada firman-Nya? Tidak usah dibuktikan jauh-jauh. Ketika Tuhan melihat betapa jahatnya manusia yang ada saat itu, dan hanya satu keluarga yang berkenan di hadapan hati Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Bukankah Tuhan memberitahukan rahasia besarnya, rancangan besarnya kepada Nuh? Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa ia akan memusnahkan seluruh dunia. Tapi Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Nuh, memerintahkan Nuh untuk segera membuat bahtera. Segala yang dibutuhkan dirinci dengan detail. Berapa tahun Nuh harus membangun bahtera itu? Kalau Alkitab mencatat Nuh dibantu dengan 3 anaknya membangun bahtera, berarti Nuh mulai membangun bahtera itu di usia 500 ketika Yafet, anak yang terakhir itu, lahir. Dan ketika mereka masuk dalam bahtera, air bah itu turun. Tercatat usia Nuh adalah 600 tahun. 100 tahun Nuh sungguh-sungguh setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan tidak berbantah-bantah. Padahal kalau kita melihat kejadiannya Nuh, itu pasti tidak akan enak sama sekali. Tiap hari dia mendapat olok-olok orang. Tiap hari dia mendapat cemoohan orang. Dia dianggap orang gila karena membangun sebuah bahtera besar di atas gunung, bukan di tepi pantai. Tapi dia lebih memilih untuk mendengar suara Tuhan, walaupun hanya 1 kali saja, dibandingkan dengan setiap hari cemoohan orang-orang menganggap dia gila. Dia tetap melakukannya dengan setia. Sampai akhirnya semuanya dibuktikan. Maka tidak salah di Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sungguh kalau kita ini beriman, kita tidak akan melihat semuanya itu yang belum kelihatan menjadi tidak nyata. Kalau kita mau lihat buktinya dulu, baru kita percaya, itu bukan iman. Itu namanya melihat realita. Karena sudah menjadi kenyataan. Iman itu percaya dapat, walau belum dapat. Dia melakukan dengan setia, walaupun tidak ada dasar untuk percaya bahwa yang dilakukan itu akan terjadi. Tapi hatinya yakin yang dia lakukan itu tepat. Pasti akan terjadi. Itulah iman orang percaya. Dari pelajaran tadi, kita bisa membuktikan tidak ada yang kebetulan dalam iman orang percaya. Selanjutnya daripada itu, yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 yang barusan tadi kita baca. Kita bisa menemukannya di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tidak cuma sampai di situ. Bahkan di Kejadian 7 ayat yang ke-5. Mulai dari ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
masuklah ke dalam bahtera itu. Terus dilanjut sampai ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dari Kejadian 7 ayat yang ke-6, di sanalah tertulis. Nuh berusia 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Pertanyaan selanjutnya yang selalu menjadi perdebatan di luar sana. Tuhannya orang Kristen itu kejam. Dia rela hanya menyelamatkan satu keluarga dan membinasakan seluruh dunia. Apakah betul Allah kita itu kejam? Sebetulnya kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu sudah memberi sekian banyak waktu dan kesempatan supaya setiap orang yang menerima firman Tuhan itu berbalik dari jalannya yang salah, bertobat kembali kepada jalan yang benar. Bahkan ketika Kain membunuh Habil, itu pun Tuhan memberi kesempatan kepada Kain untuk bertobat. Tapi apa yang terjadi? Kain berpaling daripada Allah. Dan ternyata dari anak-anak Adam sampai ke Nuh, pada zaman Nuh, keturunan yang ke-10, hanya ditemukan satu keluarga yang betul-betul setia, iman yang benar. Hanya Nuh dan keluarganya. 100 tahun Nuh membangun bahtera itu. Apa kerjanya bukan hanya membuat bahtera? Saya percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Nuh sebetulnya tiap hari memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja atasnya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi melalui peristiwa air bah, bahtera Nuh itu dipakai Tuhan sebagai simbol daripada baptisan. Bahwa untuk melahirkan keturunan mesianiklah, maka generasi anak-anak Allah ini yang harus dipertahankan, sedangkan generasi anak-anak manusia harus dilenyapkan. Karena tidak akan bisa bercampur di dalam satu keturunan untuk melahirkan garis mesianik di mana masih ada dosa di dalamnya. Tuhan tidak pernah terlalu kejam untuk itu. 100 tahun setiap hari Nuh berkhotbah supaya mereka bertobat. Tidak ada respon. Apa hanya cuma 100 tahun? Sejak Henokh memberi anak nama anaknya Metusalah, 969 tahun sampai air bah itu datang. Ternyata Alkitab mencatat hanya 8 orang, Nuh dan sekeluarganya, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi cukup banyak waktu, tapi tetap tidak ada yang taat. Hanya Nuh dan keluarganya. Begitu akan menjadi tidak adilnya apabila Tuhan tidak mendatangkan hukuman sesuai dengan perintahnya. Karena berarti Tuhan tidak setia kepada janji-janji firman-Nya.
selalu berkasihan, perintahnya tidak akan pernah dianggap murah. Karena dengan melakukan itulah Tuhan menggenapi semua janjinya. Tuhan setia, adil, menepati janji-janjinya bagi orang yang berpegang teguh pada segala firman-Nya. Apakah hari ini kita sudah taat? Atau kita masih bermain-main dengan waktunya Tuhan? Tidak akan ada yang tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita, atau bahkan maut yang datang menjemput kita. Tapi ingatlah, setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Lebih baik kita taat. Lebih baik kita sungguh-sungguh setia, percaya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran kita malam hari ini, kita semakin dikuatkan. Kita sekarang sudah tahu bahwa tidak ada yang kebetulan dalam iman orang yang percaya. Dan di dalam iman kita, hal yang paling besar adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, bisa beroleh hidup yang kekal jika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang merenungkannya siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami masih boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Dan malam hari ini kita boleh belajar mengenai tidak ada yang kebetulan di dalam iman orang percaya. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu ini untuk makin setia kepada Tuhan. Bahwa di dalam firman-Mu itu ada janji yang tidak mungkin tidak Tuhan tepati. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Dan itu boleh menjadi rema buat kami hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia. Untuk menjadi orang-orang yang percaya. Sehingga iman kami tidak mudah digoyangkan oleh semua perkataan yang ada di dunia. Kami boleh belajar seperti Nuh. Walaupun dia diolok-olok setiap hari seperti orang gila. Karena membangun bahtera besar di atas gunung. Tapi imannya tidak goyah. Dia terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Walaupun tidak ada yang percaya. Tapi semua dibuktikan. Nuh dan seisi rumahnya masuk ke dalam bahtera. Diselamatkan. Untuk melahirkan generasi-generasi Mesianik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus selalu akan bekerja. Mengingatkan kebenaran firman-Mu. Meneguhkan firman-Mu. Membuat kami mampu untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu menyertai, dan setiap kami ada selalu dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang, semua dalam keadaan yang sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.